Assalamualaikum. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku mau ajak kalian untuk gambar bareng-bareng gimana caranya menggambar tubuh karakter kalian. Pertama-tama kita mulai dengan kerangka dasar tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu secara umum terdiri dari kepala, badan, siku, dan kaki. Biasanya sih bagian siku itu dia lurus atau sejajar dengan bagian pusar atau tengah perut. Nah, kalau di aku gampangnya kayak gini aja ya. Dari sini kalian bisa bikin keragamannya. Jadi misalnya karakter kalian itu bertubuh tinggi. Nah, kalian bisa bikin kakinya lebih panjang dari badannya. Kalau karakter kalian bertubuh bulat dan pendek, mungkin kalian bisa lebih pendekkan kakinya dan membuat area tubuhnya lebih besar. Kalau kalian udah bikin kerangkanya, nah kalian bisa mulai bikin bentuk badannya. Jadi kalian isi gitu kerangkanya. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Sebetulnya menggambar badan ini juga cukup challenging ya buat aku, dan aku juga masih belajar sampai sekarang. Nah, karena aku aliran kartun-kartun atau komik-komik gitu, jadinya aku nggak terlalu tergerak sih untuk belajar tentang anatomi tubuh manusia. Tapi kalau kalian memang kepingin jadi ilustrator yang pro, kalian tetap harus belajar gimana caranya menggambar badan dan anatomi tubuh manusia. Soalnya itu basic banget. Jadi jangan ikut-ikutan aku ya, hehe. Kalau kalian itu misalnya aliran kartun atau komik-komik gitu ya kayak aku, nah sebenarnya nggak ada bentuk baku gimana proporsi dan bentuk tubuh karakter yang kalian bikin. Tapi kalau kalian bikin komiknya itu kayak anime gitu ya, Jepangan gitu, nah kalian perlu banget tuh belajar anatomi yang proporsional. Jadi kembali ke style kalian masing-masing ya. Tapi sebenarnya mempelajari proporsi bentuk badan itu tetap perlu sih. Jadi supaya karakter kalian itu secara bentuk enak dilihat mata. Meskipun kalau kartun itu nggak realis juga ya alirannya. Nah, kalau aku sih biasanya karena udah sering bikin karakter komik ya, aku langsung aja bikin, nggak terlalu riuh bikin kerangkanya dulu. Jadi aku bermain intuisi aja sih. Jadi aku langsung isi badannya dan aku sesuaiin lagi. Aku maunya bikin karakter yang bentuk tubuhnya tuh gimana. Apakah dia pendek, gemuk, atau dia bertubuh kurus dan tinggi. Jadi kalau aku sih lebih ke main feeling-feelingan aja. Ya namanya juga seni ya gak sih? Yang penting make sense aja kalau dilihat mata. Gitu deh teman-teman. Don't leave
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Setahu aku sih ada beberapa komikus atau kartunis yang dia selalu atau suka membuat karakternya itu sedikit dramatis. Misalnya kepalanya ukurannya lebih gede dari badannya, atau mungkin misalnya di komik-komik superhero sih, ya kan, badannya dibuat gagah, kekar, gede, terus mungkin area tangannya juga gede dan sebagainya. Nah, itu kembali ke style masing-masing ya teman-teman. Jadi benar-benar nggak ada bentuk yang baku gitu. Jadi ya emang kembali ke style kalian masing-masing sih. Yang paling penting ketika kita menggambar gambar atau gestur itu bukan hanya soal proporsinya, tapi juga kejelasan bahwa karakter kalian tuh sebenarnya lagi ngapain sih. Dia lagi lari, atau dia lagi duduk, atau dia itu lagi jongkok, lagi melayani orang, atau lagi bekerja, atau lagi bicara. Dia menoleh ke arah mana, dia berjalan ke arah mana. Nah, jadi memang itu sih, karena kalau kita menggambar kartun atau komik atau ilustrasi juga ya, itu kan gambar kita yang berbicara. Jadi gambar kita itu punya bahasa yang sekiranya orang yang ngelihat itu harus paham gitu, sebenarnya karakter kita tuh sedang melakukan apa. Jadi gestur itu ya sama dengan bahasa tubuh gitu teman-teman.
Nah, kira-kira kayak gini nih cara aku kalau menggambar gestur karakter yang aku bikin di komik. Aku memang gak terlalu disiplin sih untuk menggambar kerangkanya dulu. Jadi kalau misalnya gesturnya itu cukup mudah buat aku, ya biasanya aku langsung aja bikin sketsanya, aku isi badannya tanpa membuat kerangkanya dulu. Tapi kalau semisal itu gesturnya sulit, nah biasanya aku memang betul-betul bikin kerangkanya dulu dari sketsanya. Barangkali kalau teman-teman ada cara yang lebih efektif, kan boleh share di kolom komentar ya. Tapi tetap kok aku juga masih belajar gimana caranya gambar anatomi tubuh manusia yang benar-benar proporsional. Jadi kita belajar bareng-bareng ya di sini. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan sharing aku bisa membantu kalian ya. Jangan lupa, karena menggambar badan dan gestur ini sangat penting, jadi kalian harus tetap rajin berlatih. Tips dari aku, kalian selain berlatih, kalian juga harus sering melihat referensi. Nah, kalau referensi itu biasanya aku lihat dari Pinterest. Atau kalau kalian mau ngemodel nih, kalian bisa beli manekin yang ada kok di e-commerce. Kalian bisa cari manekin untuk referensi kalian dalam menggambar anatomi dan proporsi tubuh karakter kalian. Sekian dari aku di video kali ini. Jangan lupa terus berlatih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.